Hai guys, selamat siang. Sore ini menjelang maghrib iya, bro, sore ya. masih siang. Gue baru bangun soalnya. Oke, selamat sore guys. Ini kita siaran langsung mau mereview tutut Dan genjer. dan genjer. Kita kan soalnya tukang genjer dan sama tukang tutut. Aku bosnya tutut. Yang jualan tutut per kilo bisa ketemu aku. Guys, saya cuma mau bahas masalah musim nih guys. Jadi musim saat ini emang acap kali, acap kali. Sering hujan, kadang panas, bikin kita nih mau keluar, bawa payung atau enggak gitu kan. Nah, bro gimana nih? Ini pakar di bidang, kemarin gue pakarnya di bidang pernikahan. Ya, karena gua pakai kopea kemarin. Oh iya. Nah kalau sekarang Lu pakarnya? gua pakai kupluk. Berarti Artinya ini menandakan karena cuaca yang sering hujan, makanya gua pakai kupluk. bener. Gitu. Jadi menahan kedinginan. Ya makanya kodenya adalah lihat gua pakai apa. Oh iya. Gitu loh bro. Nah berarti Iya. kalau gua pakai kupluk ini cuacanya musim dingin. Iya. Nah kalau pakai kopea itu cuacanya beda. Ngawinin. Gitu. Lo yang pakai OP-nya ikut ngawin nggak? Itu bonus lah. Oke guys, ini masalah hujan nih, cuy. Gimana nih? Gua pikir ini memang musimnya atau gimana? Kemarin kan kita udah teman-teman kita merayakan Imlek ya. Ya selamat melaksanakan menyambut hari raya Imlek bagi yang merayakan. Karena kan kita di Indonesia ini dengan keberagaman lah ya. Jadi teman-teman kita ini banyak juga yang merayakan hari raya yang berbeda dengan apa yang kita lakukan. Iya. Jadi itulah indahnya Indonesia ini dengan berbagai keberagamannya. Bineka, kebinekaan. Gitu guys. Memang bineka tunggal ika yang para pendahulu kita mengkonsep itu sangat berasa indahnya saat ini. Teman-teman yang baru tumbuh menjadi remaja, indah sekali karena tidak memikirkan yang lain. Ya makanya yang kan? remaja-remaja itu kasih namanya indah. Ada juga kan yang lain. Ya kan? banyak lah maksudnya. Iya, ya. Maksudnya pakai tambahan indah lah. Yang namanya Fitri pakai indah Fitri. Yang namanya Wina pakai indah Wina. Gitu. Lah. Nah, enggak kan gitu. Yang Berarti- namanya siapa lagi tuh? Apa tuh? Dede gitu kan pakai indah Dede. Gitu. Artinya kan bebas kan. Tapi ketika orang sudah pakai nama indah setiap nanti sampai nenek-nenek pun akan indah. Oh iya, karena panggilannya indah. Misalnya C Kokong gitu kan. Itu Indah Kokong. indah Kokong. Gitu bro. Soalnya itu langganan gue pecel itu. Indah pecel. Caci, indah Aci. Ya nggak apa-apa kan? Iya. Nggak apa-apa. Setuju. Nggak apa-apa. Gue setuju. Karena hidup ini kan harus dibikin happy. Iya benar. Hidup ini kan harus dibikin happy. Benar. Benar sekali cuy. Nah sekarang gue pengen ini dong. Ini kan musim udah oke ya. Kita bisa nerima bukan bisa nerima ya, harus terima lah namanya musim hujan atau panas. Besok juga ketemu bulan mungkin berubah musim ya kan. Kalau di daerah lain pakai musim itu bukan berarti musim hujan aja cuy. Misalnya musim kawin atau musim panen atau musim nikahin orang misalnya. Nah kayak gitu. Kalau di luar negeri mungkin ya, karena kita juga nggak pernah keluar negeri ya. Pernah lah mungkin. Nggak bisa gua kalau luar negeri. Jualan tutut harus berapa kilo gua? Ya nanti kita ekspor lah tuh. Oh, ya udah. Kita ekspor juga genjer. Kita ekspor produk-produk lokal kita kan gitu ya. Karena itu adalah kebanggaan. Di orang lain di luar negeri nggak ada. Jadi ini harus menjadi citra bahwa kita harus bangga terhadap apa yang dihasilkan di daerah kita. Apa yang tumbuh itulah yang harus kita banggakan. Bukan yang tumbuh di luar di negara luar yang kita membanggakan sebagai orang yang hanya sebagai penikmat gitu. Nah ini
yang harus dibangun oleh generasi muda sekarang, bahwa kita harus memulai keindonesiaan kita. Mungkin bisa diawali dengan mencintai produk dalam negeri, mencintai apa yang dihasilkan, mencintai makanan-makanan tradisional yang dihasilkan. Kita kan sering lihat orang lalu lalang pergi ke mall, makanan resto Jepang, Korea, apa segala macam gitu ya. Tapi itu kan hanya sekedar untuk membuat konten posting supaya kelihatan elit kan. Benar. Gitu. Tapi giliran makan di mana? Di warteg Nggak pernah diposting. Giliran makan tutut nggak pernah diposting. Iya. Giliran makan genjer nggak pernah diposting. Nah, Giliran makan pecel lele nggak pernah diposting kan gitu ya. Nah, itu artinya kita sudah mulai mengarah menggeser pada gengsingitas. Nah itu membangun citra sebenarnya. Jadi kita ini nggak pernah bangga dengan apa yang kita keindonesiaan kita. Kita lahir di Indonesia, kita makan produk Indonesia gitu loh bro. Benar. Kita juga bekerja dan nyari duit di Indonesia. Kita tidak pernah bangga terhadap apa yang dilakukan atas keindonesiaan kita. Ya, teman-teman gue yang kebetulan teman gue ada di luar negeri sana, dia beli nasi punya aja. teman di luar negeri kok? Hah? Punya teman? Ada gue. Jadi teman gue eksportir genjer sama tutut. Temannya lu, temannya dan temannya lagi. Gitu. Iya. Yang penting kan teman. Ya teman. Tetep kan gue kenal sama dia. Oh, iya. WhatsApp nama gue. Iya. Bro di sana di Amerika misalnya. Bro di Amerika lo makan Indonesia bisa? Mahal bro katanya. Gue gaji di sana misal, gue lihat sih pas di kurs dolar dikalikan ke rupiah sekitar 30 jutaan sebulan. Tapi dia kalau makan orang Indonesia 700.000 satu kursi, gila kan? Habis dong kalau itu duitnya. Ya mahal karena kan memang bagi mereka impor, kan pasti impor dong. Nah, sama juga dengan kita mengkonsumsi makanan-makanan luar negeri kan, disangkanya impor kan, kayak resto Jepang, resto Korea dan resto-resto yang lain, padahal kan belum tentu juga kan. Masak di sini. Iya, masak di sini, bahan bakunya juga di sini kan, gitu. Karena mereka kan punya brand, punya nama. Nah ini yang kita yang menjadi PR kita lah sebenarnya, bahwa oke lah mungkin hari ini teman-teman anak-anak muda itu lebih senang memperlihatkan kemewahan gitu dengan kok makan di berbagai tempat yang mewah gitu ya. Artinya memang itu adalah sebuah bagian daripada bisa pencitraan, bisa memperlihatkan kemewahan, bisa atau menghilangkan kesusahan, bisa. Benar. Seolah-olah senang. Itu ya, bang. kan? Iya. Tapi kita juga di that's different, kita bikin happy. Iya. Gitu loh, ya silakan itu. Itu kan urusannya dengan ini. Tapi jangan lupa bahwa kita orang Indonesia, kita harus bangga dengan Indonesia. Nah, balik lagi ke cuaca. Ini kita sesuai dengan prediksi sebenarnya bahwa di Januari Februari ini, menurut informasi di BMKG, memang BMKG itu mengatakan Januari Februari ini musim hujan, memang musim hujan. Cuaca hujan akan tinggi, tapi ya tidak menentu juga, karena di satu kabupaten saja ada yang kayak tadi nih gue pergi gitu dari rumah gitu bro. Kita kan biasa ngantar siang lah. Kita kan pasukan udang berang. Bro. Berangkat cuaca gerimis, di tengah jalan panas, ketemu lagi hujan, ketemu lagi panas. Ini kan cuaca yang nggak menentu. Saya juga nggak ngerti bahwa situasi sekarang ini bisa menyebabkan cuaca yang tidak menentu ini. Sebenarnya kalau dari sisi musim tanam ya, sekarang kan udah mulai musim tanam. Karena kita kan orang daerah Kerawang ini kan daerah pertanian bro. Oh iya. Lu jadi apa ya? Oh iyalah, daerah pertanian. Karena di wilayah utara ini kan mayoritas petani. Nah, ini juga yang sebenarnya
bicara pertanian, ketika cuaca tidak menentu ini akan jadi masalah. Akan jadi masalah karena hama ini kan pasti akan dekat. Terus juga apa ya? Ketika orang mau ngorea, contoh langsung kemana ngorea tiba-tiba hujan, ini kan bermasalah juga. Nah artinya tidak efisien karena pasti akan banyak yang terbuang. Jadi ketika orang mau sudah nyemprot tiba-tiba cuaca hujan, nah ini kan juga nggak efektif juga. Biaya sudah tinggi, harga sudah naik, harga obat naik, harga urea naik. Nah cuaca tidak menentu ini kan problem sebenarnya bagi pertanian kita. Dengan berarti kalau buat ngurek bisa. Ngurek, Kalau ngurek belut. oh belut kan di Belut. sawah juga ada ngurek ya. Iya. Itu setelah panen atau dalam keadaan menanam? Nggak, kalau belut itu sebenarnya gini, ini kan belut ini kan apa sejenis hewan air ya. Oh yang Dia tumbuh di ya, ini air lah, perairan. Maksudnya yang cenderung bukan seperti empang, bukan. Oh. Tapi maksudnya ada air lah ya, kan gitu. Nah biasanya memang kalau belut ini di musim-musim menjelang seperti ini nih, ini rame nih, maksudnya udah mulai banyak nih belut. Karena di sawah ini kan sudah mulai air masuk, lalu juga cuaca juga kayaknya sih sekarang lagi musim kawin belut bro. Waduh. Jadi tidak hanya manusia, Oh lah. belut juga sekarang sudah mulai musim kawin. Kenapa nggak bikin? Ada banyak juga Yang itu belut. belut kenapa nggak bikin undangan? Iya, salahnya itu bro. Gitu. Gila. Oh jadi Coba lu sekali-kali promosiin CMB ini ke belut. Iya. Ya berarti kalau sekarang musim nih kawinnya belut banyak berarti ini. Jadi nanti bertelur terus. Ya bukan bertelur bro. Oh enggak. Oh langsung beranak ya. Beranak ya. Seperti ular kan langsung beranak. Kalau ular kan ada yang bertelur, ada yang beranak ya. Oh beda. Beranak dia langsung. Makanya sekarang banyak belut yang kecil juga banyak kan sekarang. Ya ini tuh apa? Sejenis kalau belut ini kan sejenis apa ya? Namanya itu Mamalia bukan? bukan protein apa bukan sejenis ikan lah, sejenis ikan ya, sejenis ikan. Kelihatannya sejenis ini, gue nggak tahu karena gue bukan ahli belut bro. Oh. Dan gue jarang ngurek. Iya, Karena kita ngureknya yang beda-beda lagi ya. Iya, gue sih suka ngurek Ya, tapi kan beda versinya. Guys, jadi memang cuaca membuat hari ini tumbuh kembangnya belut juga membuat para petani akan menjadi was-was karena udara cuaca yang tidak menentu atau mungkin dibilang yang pancaroba itu kali ya, pancaroba. Kalau pancaroba ini begini musim bergesernya musim dari musim hujan ke musim panas umpamanya kan gitu ya, atau umpamanya angin laut yang jadi angin udara itu angin laut karena memang saya akan tahu bahwa kalau tidak salah karena memang pancaroba itu angin laut, terjadi angin laut aja, perubahan di struktur atas bumi ya. Kelihatannya sih itu kalau pancaroba seperti itu bro, kalau pancaroba. Nah kita juga nggak tahu, kita tidak bisa menyebutkan bahwa bulan ini adalah musim hujan atau musim panas karena kan tidak menentu. Gitu, karena tidak menentu. Gitu. Tapi kan kalau untuk urusan orang mau bikin percetakan kan sekarang musim orang pernikahan aja nggak mengandung musim kan, tidak mengenal musim. Iya, Nggak mengenal musim sekarang bro. Yang nikah itu ya nikah aja. Kalau dulu nikah itu ada momentum gitu. bulan ini bulan gitu itu kan gitu. Bulan Hapit cek orang Sunda ada menang kan gitu. takut kejepit. Akhirnya tidak ada lah. Pasti yang namanya percetakan di bulan Hapit sepi kayak gitu. Ya emang Ya, orang nggak pernah iya. ngerasain Gitu. tapi sekarang enggak ya, kenapa? Enggak, karena memang Ini pergeseran apa digeser-geser? pergeseran budaya. Oh. Jadi sekarang mungkin orang lebih paham bahwa setiap hari itu bagus.
Nah itu berarti memang berarti sekarang lebih memungkinkan. Pantesan gue setiap pekan selalu ada yang bikin undangan. Kata gue ini bulan Sapar loh, kan orang bulan Sapar kadang-kadang ada nggak bikin ya, bulan hafid kayak gitu. Nah sekarang bulan-bulan itu dianggap bulan-bulan baik. Gue sangat senang banget sih kalau buat kita mah, karena kita pengusaha percetakan. dia gue office boy. Lu kan office boy. Iya, gue punya kan beda. Yang owner gue bilang, bro lu ngomongin percetakan gitu kan, dimana aja kan nanti kalau gue ngomongin lumayan dapat tip juga gitu kan. Dapat komisi gue ya. Oh iyalah, nanti kalau fee gue. Iya, tenang aja, kayak kemarin kita nikahin kan yang penting makan, terus pulangnya amplop kan? Betul. Iya, pas gua buka amplopnya kosong. Yang gue lo, ya karena gua bukan pakar kan gitu. Gitu guys. Jadi selanjutnya memang butuh apa ya? Butuh payung sebelum keluar rumah. Karena kalau ya bila perlu pakai jas hujan lah, gak apa-apa. Jas hujan harus beli lagi dong gua, kan ada payung doang di rumah. Ya nggak apa-apa, pakai jas hujan, pakai ini ya, kita harus safety lah sekarang. Musimnya tidak menentu. Jadi orang yang mau berkendara, apalagi naik motor ya, harus hati-hati juga tetap. Karena cuaca tidak menentu. Jangan lupa pakai helm. Karena saya juga tadi di jalanan itu saya lihat masih ada yang tidak menggunakan helm. Wih, Bayangkan anak sekolah, dia pulang sekolah tidak mempergunakan helm, dibiarkan berlalu lalang di jalan bebas gitu kan semuanya. Ini kan jelas gitu ya. Jangan dong. Artinya guys. anak setingkat sekolah saja yang mestinya memang mengerti, yang harus paham, tapi tidak mempergunakan alat safety untuk berkendara. Nah ini juga harus kita ingatkan bagi teman-teman muda, ya terutama orang tua juga harus hati-hati tetap berkendara dengan hati-hati. Gitu loh bro. Ya, berarti gue tekanin juga ke orang tuanya juga dong bro. Oh iya. Dia kan orang anak sekolah. Kalau mau keluar rumah ya disuruh pakai helm lah sama bokapnya, nyokapnya. Kalau memang nggak punya, ya bilang ke gua kan gitu. Iya. Kan ntar gua bikinin di kardus. Gitu kali. Nah, memang berkendaraan saat ini kalau lihat secara sepintas nih, itu hampir berapa persen ya yang nggak pakai helm, terus dia nggak pakai apa sih namanya masker untuk kesehatannya dia sebenarnya kan. Coba kalau jalan-jalan lalu lalang sendiri ya di jalan bebas pakai motor, kerasa nggak sih ada udara masuk ke hidung gitu kan? Iyalah. Mata bikin perih gitu. Iya. Kalau nggak pakai helm. Ini jelas-jelas kan kita masih pandemi lah. Iya. Helm sudah tidak digunakan, apalagi pakai masker bro. Nggak pakai masker, sudah nggak pakai helm kan gitu ya. Kita makan masih pandemi, apalagi kalau sekarang kan lagi musimnya katanya kita harus mewaspadai adanya virus COVID yang namanya Omicron. Oh si Omicron. Nah, Omicron. Nah, kalau sebelah sananya mungkin Om Pimpa. ya sepupunya Politron. Itu dibayar ya? Hah? Itu dibayar? Enggak merek. Ini ada orang yang menghubungi lah. Oh siap. Pikiran lu bayar. Nggak kan itu kalau nggak Omicron, itu Om Pimpa. Oh, Bimpa. Iya. Jadi Omicron itu Seri ulah orang. daripada Politron dulu kan nanti bayar. Gua ngomong nih. Kalau dibayar kebagian sih oke. Itu merek. Ya yang tron lah gitu. Tronton. Aja, bro. Omicron, Politron, Tronton. Yang penting kan ada on-onnya. Ya. Oh iya, gue jadi inget yang tronton itu kan dulu mah viral dengan bunyi-bunyi nonan tiga gitu nggak? Iya. Sekarang udah mulai sepi, udah mulai jarang. Ya itulah Indonesia guys. Indonesia itu cepat viralnya, cepat lupanya. Iya kan? Kita masih ingat kalau itu lagu rame banget kan gitu ya. Tapi sekarang udah mulai jarang juga bis atau mobil-mobil berat. Mobil besar itu. Truk kayak gitu kan? Itu kan sekarang mereka juga sekarang kayaknya udah nggak pakai lagi deh. Iya kan? Gue pikir ini di Indonesia tuh sesuatu hal yang baru akan cepat
viral, akan cepat digandrungi, akan cepat laku dalam tempo musiman doang. Iya. Gitu kan. Kenapa sih kayak gitu? Kapan? Ya karena kan ada masa-masanya. Oh ini aneh nih, akhirnya jadi viral. Ada masanya juga orang kan bosen juga kan kalau sering lihat dan sering mendengar. Kayak lagu lah bro, kayak lagu. Lagu viral nih, lagu baru kan gitu ya. Lagu baru viral gitu kan, enak didengar. Tapi itu kan kalau sudah bosen juga kan gitu. Karena ketimpa ada yang baru. Karena ada yang baru lagi. Iya. Gitu. Tapi kan kalau lu kan setia ya, kayak kalau istri kan gitu nggak mungkin bosan juga kan, nggak ditimpa sama yang baru lagi kan. Aman ya. Lo kenapa kesini larinya lo? Aman bro. Ini masalahnya ini bukan itu. Lo ini bedanya. Kalau gua kan aman, nggak pernah gua kan, nggak pernah ditimpa-timpa. Gitu. Ini masalahnya musim. Iya kan sama aja bro, apa bedanya? Itu kan faktor selera. Kalau ke istri itu satu tidak perlu lagi mengupas-ngupas. Nanti kalau langsung buka aja. Malah gue pernah ada rencana sama bini nih, sayang gitu kan. Gimana kalau malam Jumat itu ada leg final 1 atau gue gitu. Jadi kalau malam Jumat, malam Sabtunya leg final 2. Malam Minggu leg final 3. Terus jadi setiap malam itu ada finalnya. Nggak ada, terus final kita. Final terus Jadi 7 malam itu kita mengisi. Iya. Dan itu adu penalti ya. Adu penalti. Tidak ada main kayak perpanjangan waktu, tapi langsung adu penalti. Nah kalau gua emang nggak kuat, orangnya nggak kuat, jadi cepat ya. Tapi jangan lu bilang cepet aja pula. Enggak, ya itu ngomong itu. Enggak juga. Gua ada foreplay juga, bro. Foreplay dulu lah. Kasian bini. Ini konten dewasa ya. Tolong anak-anak jangan nonton ini. Tolong geser dulu. Geser dulu. Coba yang itu yang pojok. Geser dulu. Ini dewasa. Jadi memang kebutuhan suami istri itu di saat dibutuhkannya gimana kita sebenarnya, bro. Kalau kita sukanya tiap malam gue nih, ya nggak tahu kan lo. Kalau tiap malam gue cuma sekali. Kalau lo kan 3 kali 4 kali gue nggak tahu. Siapa tahu teman-teman yang lain berbeda dari gue. Ada yang suka mainnya pagi, ada yang sukanya siang. Tapi kalau gue kan tiap malam gitu. Kalau bini bilang geser dong pagi, nah itu lain lagi. Gue capek nih gitu misalnya. Gue nggak enak banget ya. Sex in the morning. Iya. Sex in the morning. Karena dia udah ngantuk. Tapi pas lain bau dahdir langsung itu. Malah, lo kan pagi-pagi cuma shopping dulu lah, macam-macam lah kayak gitu. Tapi enaknya pagi atau malam bro? Kalau sore? Kalau gue sih sama aja sih sebenarnya, sama aja. Karena yang penting kan didasari rasa sayang. Gitu ya. Akhirnya kepancing juga kan. Ini tukang mancing guys. Gitu ya. Nah terus kalau lo gimana? Kalau gue kan jelas. Ya gue sih normal biasa aja. Nah masa enggak, gue kan bilang tiap malam nih leg 1, leg 2, lo gimana? Enggak, kalau gue normal lagi pengen aja, kalau enggak. Oh, kalau gue berarti ada musimnya juga dong. Ada. Iya. Kalau lagi capek, ya kenapa kita harus memaksakan diri daripada tidak mencapai kenikmatan. Ini bicara kenikmatan, tolong orang kecil geser dulu. Nah ini yang begitu bro. Jadi gue sih yang simpel aja lah sebenarnya. Hubungan itu kan bukan hanya sekedar urusan seks gitu kan, bukan. Tapi bagaimana menemukan chemistry kan gitu ya. Bagaimana kita bisa ngobrol bareng. Ya dibikin nyaman dan happy aja. Iya. Lah, gue juga sama sih. Gimana kalau memang kita perjanjiannya sih gitu. Pakai leg 1, 2 sampai leg 7 lah. Jadi 1 minggu itu terisi. Namun di saat gue lagi capek, bini juga lagi kecapean ngurus anak misalnya kan, masa gue paksain gak bakalan lah. Gue kan cowok suami teladan bro. Gue udah dapat rencana. Udah ya. Udah langsung sertifikat penghargaan. Masuk ke muri coba. Oh iya. Lu makan belum? Kalau urusan begitu lo oke lah. Jagonya lo. Gue mau nyuci piring, gue mau ngepel, coba. Lu kan kagak. Iya. Itu. Karena gue makannya nggak pakai piring bro. Pakai daun.
Gue makan langsung buang. Oh iya. Jadi ngapain harus dicuci? Oh benar. Berarti Karena gue tinggal di kampung. Oh, Jadi depan gue itu ada pohon pisang. Jadi sekali makan gue pakai pohon pisang. Oh. Wah, orang kaya kan harus begitu. iya benar. Kebayang nggak kalau di gua makan piring gua buang. Nah, Hilang dong. itu lebih hebat lagi, bro. Bukan lebih hebat, gua nggak Lebih punya hebat lagi piring. kalau lu harus begitu. Aduh. Sekali makan piring buang, Wah nggak. gelas gitu dong. buang. Tiap hari gua harus beli piring kalau gitu. Ya minimal. Lu kan mau bikin sensasi harus begitu. Berarti itu harus di. Gua kan nggak mampu. Kalau gua nggak mampu, jadi Nggak. gua mampunya ya cuma ngambil daun, gua makan, gua buang. Gue juga kan cukupnya 1 lusin, itu kan cukup doang, atau 2 lusin sama bini, jadi bisa gue cuci pakai lagi. Kalau emang kalau banyak daun sih emang lebih enakan daun. Nah kita kan tukang kebun, bro, Lah, merangkap tukang pila. menjaga pila. Wah, gue kan penjualan tutut nih, cari gue obat tutut hari ini diambil oleh teman-teman kita yang di luar negeri nih bro. Ada masukan bahwa tutut gue tuh udah dipiralin sama teman-teman yang lain juga. Udah, alhamdulillah nih sekarang mau ekspor. Oh ekspor. Iya. Mana Jamaika? Enggak, saya sih ke ini negara Wakanda. Oh Wakanda. Ya, Wakanda. Sebelah di Tuna Mangkanda, sebelah dia na Maaci, Bikanda. Oh Bikanda. Gua, Awa, Bibi, Ayabi, sama Mang kan. Mang. Iya. Jadi 3 negara itu yang saya ekspor ke sana. Satu tutut berapa kontainer yang mau itu kalau ke Wakanda dia membutuhkan 1 kontainer setengah. setengah. Setengahnya Setengahnya dia pakai naon? setengahnya lagi kan kosong belum Kosong. karena susah kok. Ambil tutut tuh susah. Saya sampai di pemain gini kan karena ngambil tutut. Oh iya. Jadi kata saya dia mintanya 2 kontainer, 2 cuman ada 1,5 gitu. Udah kirim aja gitu. Cuman saya bingung keunaon nih surat-suratnya itu loh. Surat untuk ekspor tuh gimana? Saya cuman Karena mungkin harus dibedakan, bro. Ini tutut yang dewasa, ini tutut yang kecil. Nah itu dari Karena ketika nanti kita harus hati-hati ketika nanti diekspor itu tutut dan populasi tutut di Indonesia semakin kurang, lu bermasalah juga dong. Oh iya, nggak bisa lagi ada peternakan. Nggak bisa. Iya. Karena tutut itu kan nggak bisa diternakan juga. Iya, itu kan tumbuh sendiri kan. Gitu. Nah makanya nanti mungkin ada aturan pemerintah bisa jadi. Waduh. Hanya tutut yang ukuran sekian, anak-anak atau baby tutut yang boleh diekspor. Waduh. Indukan nggak boleh. Gitu kan kayak baby lobster lah. Baby lobster ya boleh, kalau indukan nggak boleh kan Bisa jadi, pantas di kilo dulu ya, atau Ya. di kilo dulu. Jadi di sana tuh di Wakanda ada alat yang tutut segini masuk dibayar, yang enggak dibuang gitu. Nah itu gue bingung. Wah gimana caranya? Masa gua ngambil di sawah-sawah terus ngambil di pasik ukuran kan nggak mungkin. Satu-satu lah. Terus ini gua kirim wing atau sayap ayam. Bukan sayap-sayap patah ya. Bukan, itu ada dewa. Jadi sayap ayam, tapi bingungnya di Bikanda nih, negara Bikanda minta sayap ayam yang kiri. Oh, sayap ayam yang kiri. Gua kan ngambil di pasar udah ada Jadi bingung. pokoknya yang kiri aja dia Yang kiri minta. semua. Waduh kata tapi aneh ya, di sana ada alatnya. Oh ini ke kiri nih, ini kanan nih gitu. Nggak Iya. boleh nih gitu ya. Kata gue tuh, bro, lu tahu dari mana? Ini alatnya ada. Ya, gue ngambil dari kasar, ngambil semua aja cuy kan. Yang penting tercukupi kebutuhannya, permintaannya. Ya. Gue kirim ke sana, ternyata kanan 80%, kiri 20%. Wah, kata gue nih. Balik lagi dong. Balik lagi dong. Lu gila. Terus dimakanin satu-satu nggak? Atau gimana? Enggak, gue bagi-bagiin. Bagi-bagikan. Soleh banget tuh ya. Bukan soleh, nama gue juga soleh. Oh, iya. Oke, bro. Oke, guys. Ini obrolan kita sore hari ini di tanggal 2/2/22. Wow. Ini luar biasa tanggal yang mungkin akan Cantik ya cantik lah, sangat cantik dan tidak akan dilupakan. Akhirnya kita bertemu di tanggal itu
tanggal 2/2/2022 di usia kita tidak menyangka, mudah-mudahan teman-teman sahabat semua diberikan umur panjang, bertemu lagi di tahun depan dengan keceriaan yang sama gitu. Benar. Jadi kalau nanti ketemu lagi di tahun ke berapa ya? Dia kan Nggak bisa ketemu 2/2/23. Oh, nggak ketemu. Nggak bisa. Nggak ketemu kecuali nggak ketemu. Iya. Wih, gila Iya, ya. kan? Ini berarti satu berapa dekade nih? Iya kan nggak bakalan ketemu lagi bro. Bro, cepetan Gua nggak bakalan ketemu lagi. Ini tanggal cantik, makanya bagi yang sudah PDKT mau jadian, hari inilah yang paling tepat. Benar. Mau nikah, hari ini yang paling tepat. Gitu. Terus juga yang mau pisah juga karena sudah nggak kuat, hari ini yang paling tepat. Jangan Jangan lu mau bisa lu. Ya enggak, ya memang momentumnya kan, Oh, iya. supaya diingat terus. Tapi kita kan bisa ketemu ya, lagi. Siapa tahu nanti yang pisah jadi balik lagi ya. Ya, Karena ingat bisa terus. baik lagi dan ingat terus. Karena kan tanggal 2/22 tahun depan 22/23, 22/24, kapan lagi yang indah kayak gini hari Iya, ini? iya. Ini benar-benar. Gua belum tahu loh. Oh iya. Jadi bagi yang mau jadian hari ini bisa ngasih buket bunga atau sekedar coklat. Itu kan? Sengaja Iya dong. tuh. Wah, iya. Gua sengaja. Enggak, gua pertanyaannya ini buat Gua siapa? sengaja. Enggak. Gua sengaja tadi karena ada diskon. Gua beli makanya. Gitu, Bro. Lu beli rokok ada diskon. Iya, ada Nawar-nawarin ya? Hah? Nawar-nawarin. Diskon gitu ya. Enggak, iya ada diskon Pak, ini super tuh ada diskon. Mungkin di toko minimarket itu karena sudah tahu ini tanggal 22/2/23 pasti kebutuhan coklat nih banyak. Makanya ditawarin. Gua nggak sengaja, gua sebenarnya bukan nggak doyan coklat, nggak terlalu doyan gitu bro. Kan selalu ada sesuatu hal yang indah di balik kenikmatan memakan coklat. Kata orang sih coklat itu banyak manfaatnya bro. Menggairahkan, membuat fresh, menghilangkan ingatan, ini daya ingat atau menghilangkan ingatan? menghilangkan ingatan, Oh, iya. menghilangkan pada seseorang yang memang itu membuat sudah tidak lagi bersama kita. Jadi bagi orang-orang yang gagal move on, makan coklat. Makan coklat. Mumpung ada diskon. Ada diskon. Oke, hari ini menjelang maghrib. Ya, kita Kita harus rehat, tuh, beristirahat, dan jangan lupa bagi yang muslim sholat maghrib kamu bisa berjamaah di masjid oh, gitu atau di musola ya, atau paling tidak bisa berjamaah ya di rumah masing-masing lah. mau pilih Ya, mau pilih ya, atau bersama keluarga gitu. Dan jangan lupa bagi yang membutuhkan cetakan, wih, betul nggak? Iya. Itu yang paling penting. iya, cetak ke CMB guys. Apa singkatannya? Cipta Mandiri Barokah. Bukan Cinta Mama Baru, bukan. Ya, bukan Cinta Mama Baru ya. Itu Pak Dede aja tuh. Hah? Pak Dede tuh. Referensinya Cinta Mama Baru. Oke? Oke guys. Thank you for watching. Baru bagikan. Buset berapa menit itu bro? Bukan dikirim. Dulu ini.